Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa ma ba'd. Hadirin kaum muslimin, sidang salat hari raya Idul Fitri yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita mau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semua menyadari bahwa kita semua akan mudik, akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya orang yang mudik selalu bersemangat untuk berbekal dan siap menempuh perjalanan walau penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan demi bisa kembali ke kampung halaman. Saudara sekalian, Allah ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, kembali menghadap Allah, karena kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan kita pun akan pasti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Saudara sekalian, orang-orang yang beriman pasti sangat rindu ingin segera mudik ke kampung halamannya. Allah sudah menyiapkan surga, dan bidadari-bidadari sudah merindukan para calon suaminya. Tidakkah kita merasa rindu, merasa betul-betul ingin segera kembali ke kampung halaman kita? Tentu kita harus segera berbekal dengan sebanyak-banyak bekal, dan tentu bekal yang dimaksud adalah bekal takwa. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu,
dan berbekallah kalian semua, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik bekal untuk kembali ke kampung halaman kita, kembali ke surga, kembali kepada Allah adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang-orang yang beriman, berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Dan disitulah tujuan kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana puasa itu pun telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Saudara sekalian, jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang ahli kitab Bani Israel. Mereka hidup di dunia, tapi mereka lupa, dan bahkan mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Mereka tidak ingin kembali ke kampung halaman, mereka tidak ingin mati, mereka ingin terus memuaskan syahwat birahi dan syahwat duniawinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 112, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Duribat alaihimudz zillah, telah ditimpahkan kepada mereka kehinaan. Mereka yaitu orang-orang Yahudi Bani Israel, Allah timpahkan kepada mereka kehinaan. Aina masuqifu, di mana saja mereka itu berada, di mana tempat mereka singgah, disitulah Allah timpahkan kehinaan. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali apabila mereka betul-betul berhubungan baik dengan Allah, taat menjalankan syariatnya, dan juga berhubungan baik dengan sesama manusia, berkasih sayang kepada mereka, tidak menyakiti dan tidak menzaliminya. Itu syaratnya, kata Allah. Apabila manusia tidak ingin hidupnya hina di dunia dan nanti di akhiratnya, maka syaratnya harus selalu taat kepada Allah dan sayang, berbuat baik terhadap sesama manusia. Akan tetapi saudara sekalian, Bani Israel hatinya sangat keras, perbuatannya sangat zalim, sangat kejam, tidak mengenal peri kemanusiaan, tidak mengenal ketaatan kepada Allah. Maka faba'u bi ghadabin minallah, mereka ditimpahkan kembali double dan bahkan berlipat-lipat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wadhuribat alaihimul maskanah, dan ditimpahkan kepada mereka kemiskinan. Bukan berarti miskin harta, tapi miskin hati. Al-ghina, ghinaul qalb, kaya itu adalah kaya hati. Walaupun mereka hartanya melimpah ruah, tapi tidak merasa cukup. Bahkan mereka tidaklah menolong orang lain, melainkan harus ada imbalan bunganya, rentennya, karena mereka tidak akan berbelas kasihan kepada sesama manusia. Saudara sekalian, kemudian Allah kasih catatan. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah.
Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak peduli terhadap kitab suci pedoman hidup umat manusia. Nggak pernah membaca Al-Quran, nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah duduk di pengajian untuk memahami isi kandungan ayat-ayat Allah Al-Quran, dan boro-boro untuk mengamalkannya. Ini sebab yang pertama. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian ini sebabnya karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan kitab suci, dan untuk kita adalah Al-Quran. Kemudian ditambah lagi yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh, membantai para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Bahkan dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mereka pernah membunuh, pernah membantai 300 orang nabi dalam satu harinya, dan mereka tidak merasa berdosa. Nabi yang harusnya dimuliakan, nabi yang harusnya dihormati, mereka tega membunuhnya. Lalu bagaimana dengan kita-kita manusia biasa? Mereka akan lebih kejam lagi. Begitulah watak orang Yahudi, watak Bani Israel, watak mereka orang-orang ahli kitab. Maka Allah katakan, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena sebab mereka durhaka kepada Allah, gemar berbuat maksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada syariatnya, dan mereka berbuat sewenang-wenang, menzolimi umat manusia. Tidak mau berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, tidak taat ibadah, ya, tidak semangat untuk sholat terutama, dan juga tidak peduli dengan nasib sesama hamba, sesama manusia. Oleh karena itu sekalian, Allah menjanjikan di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan kalau saja sekiranya penduduk negeri di mana saja mereka berada, amanu, mereka semua beriman, wattaqau, dan mereka semua bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh pasti kata Allah, kami akan membukakan atas mereka barakatin, keberkahan-keberkahan yang banyak, baik minas sama'i, dari langit, dari atas, wal ardi, dan juga dari bumi. Allah turunkan untuk mereka keberkahan-keberkahan, dan dengan turunnya keberkahan pasti kehinaan, musibah dan petaka akan hilang karena Allah gantikan dengan keberkahan. Syaratnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan kita digembleng, kita ditempa untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan bertakwa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, bahkan kita harus terus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di bulan-bulan yang lainnya, sampai datang ajal kematian kepada kita dan kita siap untuk mudik kapanpun jika Allah menghendaki. Sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, khususnya puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan segala kesalahan kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita untuk istiqamah di jalan yang benar, di jalan Allah yang Allah ridhai dan Allah cintai. Jangan sampai terpengaruh oleh bisikan dan rayuan iblis dan anak buahnya syaitan yang begitu tidak henti-hentinya menggoda dan mempengaruhi kita
baik setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia yang selalu ingin ngajak-ngajak kita untuk sesat, untuk berbuat syirik, untuk menyembah-nyembah kuburan, untuk menyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dakwah para nabi dan para rasul, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, baru saja kita dengarkan bersama khutbah sholat Idul Fitri bersama Ustadz Toharoh di tahun 1443 Hijriah 2022 Mei ya. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan, yang beliau paparkan kepada kita semua jamaah, insya Allah akan menjadikan motivasi kita untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, insya Allah ya, agar suatu saat nanti di akhirat Allah kumpulkan kita semua nanti di surganya, insya Allah, amin. Baik teman-teman, kita nanti akan dilanjutkan dengan sesi makan-makan bersama Ustadz Toharoh ya di Masjid Haibudin Nasir. Terima kasih buat sedulur Kembang Raya yang sudah ngikutin konten video kita kali ini. Buat sedulur yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe, dukung terus channel ini agar bisa berkembang, dan insya Allah sukses selalu buat kita semua, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.